Itu kayaknya Bayu deh. Bayu ngapain di sini? Kok itu orang nggak asing ya? Ayo. Bentar. Kayaknya Vivi sama Windy juga deh. Mereka ngapain ya di sini ya? Iya, deket kantor Vivi. Makanya kamu juga kerjanya jangan di sini. Vivi malu punya mantan kayak kamu. Itu malu banget. Kanan kiri, ini kantor aku. Tri, kamu ngapain di sini? Oh, aku tahu. Kamu mau nyamperin aku gara-gara aku bersih-bersih di sini, aku jadi tukang sapu. Kamu mau hina juga sama kayak temen kamu itu? Ternyata capek juga ya buat jadi tukang sapu. Harus syukur ini kerjaan aku yang sekarang. Cari duit ternyata susah juga. Kalau bukan karena untuk masa depan, aku nggak bakalan bela-belain buat jadi tukang sapu kayak gini. Aku pikir Pak Bos sudah ada di ruangannya. Tapi sih belum ke kantor ini. Hampir udah 2 hari deh. Rencana Pak Bos sudah berjalan, tapi kok masih belum kembali ke kantor. Jangan-jangan rencana Pak Bos belum berjalan dengan baik. Waduh, kalau terus-terusan kayak gini, kewalahan juga sih ngurus kantor kayak gini. Fit, Pak Arif, baru datang Fit. Bukan, dari tadi saya perhatikan Pak Arif. Kenapa? Kayaknya bingung banget. Ya bingung Fit. Aku pikir Pak Bos ini udah masuk kerja hari ini. Nah, tapi saya lihat di ruangannya barusan masih nggak ada. Fit. Ya sebenarnya dari kemarin yang menjadi pertanyaan itu Pak. Tapi saya takut mempertanyakan ke Pak Arif. Ya sebenarnya Pak Bos ada misi sih. Ada misi atau rencana gitu untuk deketin seseorang, tapi ya sampai sekarang hampir 3 hari atau 2 hari. Nah, ini belum bisa aku hubungi, Fit. Aku takutnya terjadi sesuatu sama Bos. Bos aneh-aneh aja deh Pak. Masa masih melakukan rencana? Atau mungkin perempuan tersebut itu sangat spesial ya Pak, sehingga Bos melakukan hal-hal aneh seperti ini sampai meninggalkan perusahaan. Saya juga nggak tahu, Fit. Yang pasti dia itu sudah perhitungkan semuanya sampai mau jalankan rencana seperti ini. Ya saya juga lama-lama kalau terus-terusan dipasrahin kantor kayak gini, kayaknya juga nyerah banget deh, Fit. Soalnya banyak banget yang harus saya kerjakan. Dan oh ya, kerjaan kamu gimana? Kalau misalnya kerjaan udah selesai semua. Iya, saya takutnya nanti Pak Bos datang minta laporan mingguan, terus kerjaan anak buah kamu nggak becus, nggak bisa-bisa saya sama kamu yang nanti kena marah. Iya Pak, tenang aja kalau masalah bawahan saya Pak. Jadi saya sudah sering memperingati mereka supaya giat bekerja. Ya alhamdulillah mereka giat Pak. Terlebih kamu fokuskan sama anak buah kamu yang namanya siapa? Vivi sama Windy ya. Saya lihat kerjaannya mereka itu cuma main HP dan kayak nggak niat banget kerja. Kalau emang udah gak ada kemauan untuk kerja, mending kamu tendang aja deh, kamu cari kerja ini lagi. Ya mungkin mereka udah menyelesaikan pekerjaan, kemudian mereka istirahat sejenak Pak. Ya kamu jangan terlalu membela mereka atau menutupi kesalahan mereka. Apapun yang mereka lakukan, kalau yang mereka lakukan tuh kamu harus terima. Jangan sampai karena kelakuan mereka kamu kena imbasnya dan ya berdampak buruk buat karir kamu. Siap Pak. Oh ya, masalah meeting yang kemarin Pak Arif kenapa gak ikut Pak? Kemarin ya saya pasrahin sama kamu, soalnya saya yakin kamu bisa handle semuanya dan ya ada kepentingan keluarga Fit yang nggak bisa saya tinggal. Ya walaupun kerjaan itu penting, tapi buat saya keluarga nomor 1.
Jadi saya pasrahin semuanya sama kamu dan ya seperti prediksi saya, kamu bisa handle semua itu dan berjalan dengan baik. Dan itu nilai plus buat kamu nanti. Dengan ya kemampuan kamu ini, saya yakin kamu bisa naik jabatan. Ya, terima kasih atas kepercayaan Pak Arif sama saya, Pak. Ya seharusnya orang seperti kamu emang dapat apresiasi lebih. Soalnya ya emang kinerja kamu bagus dan ya saya rasa karir kamu ke depannya juga bakalan lebih baik. Amin, Pak. Ya udah kalau gitu saya mau hubungi Pak Bos deh. Bos nggak bisa dihubungi dari tadi. Saya ke ruangan dulu, Pak. Capek tahu kayak gini. Ya gimana lagi, Vi? Ya aku pengen dapetin cowok kaya raya biar aku nggak perlu ribet-ribet kerja. Win, ada nggak yang kayak gitu? Padahal ya, dulu pas waktu kita masih SMA, kita tuh pengen banget jadi mbak-mbak yang udah kerja, punya uang sendiri, independent woman. Sekarang kita udah jadi, kenapa malah ngeluh? Ya kan berat kan jadi kayak gini? Kerjanya berat, targetnya gede, kerjanya capek, lembur-lembur. Terus dapat apa coba? Nggak ada ya? Kayaknya kita kayaknya gedean pengeluarannya daripada masukannya. Kita tuh boros banget atau gaji kita yang kecil sih? Dua-duanya sih. Tapi ya Vi, kayaknya satu-satunya cara yang jadi solusi buat kita berdua tuh kita harus cari cowok kaya raya. Iya. Kerja tuh capek banget tuh. Hidup dewasa Ya, tuh capek banget. masalahnya mana ada klien-klien bos kita tuh semuanya pada tua-tua. Gimana ya Vi? Kalau teman-teman sekolah kita yang dulu sama teman-teman kuliah kira-kira ada nggak ya? Kayaknya kita doang deh yang belum nikah Vi. Makanya aku tuh males banget pergi reuni. Yang dibahas mencapaian, yang Pencapaian dibahas masing-masing. keluarga, kerjaan. Pernah kesini lah ke situ lah, kita apa yang bisa dibanggain? Sebenarnya yang paling muak tuh ditanya kapan nikah. Pacar aja nggak dapet ya kan? Sekarang tuh laki-laki semuanya freak, tahu nggak? Iya, yang deketin malah pada nggak bener semua lagi. Iya kan? Ya, aku jijik banget lagi sekarang sama laki-laki di dunia ini. Ih, beneran nggak ada yang mau kamu. Nanti giliran udah bucin kecintaan, temen yang ngasih tahu nggak didengerin kayak terakhir kali. Ini yang baik nih, ini yang terakhir bentar. deh. Aku yakin dia tuh Bentar. jodoh aku, tujuan aku, ujung-ujungnya apa? Dia selingkuh. Kamu ngomongin diri sendiri. Kita sama. Ya udah, untuk presentasi kamu udah siapin belum? Udah, kamu aja ya. Aduh, Aku nanti yang mencet-mencetin remote aja. Nanti kalau ditanyain aku kebingungan lagi gimana? Kamu tuh Ya udah, selalu kita nggak bisa bantu berdua. jawab. Ya kita itunya berdua, presentasinya aku lagi nggak ada tenaga banget. Aku lagi capek banget sama kehidupan ini. Target bulan ini gede banget lagi ya. Kalau nggak target, abis kita bisa Vi. dekat. Apa kita desain aja ya, Vi? Jadi pengangguran selama bertahun-tahun. Kita kerja aja susah, apalagi resign. Nah, kita berkeliaran jadi cowok di kafe-kafe. Kau pikir nongkrong di kafe nggak butuh duit? Apa Gini. sekali keluar aja kita bisa ngabisin 200-300 ribu. Duh, gimana ya, Vi? Nggak bisa ngutang apa ya? Gimana ya? Terserah, mikir sendiri aja. Aku lagi kesel. Ayo, Vi, kita harus cari jalan keluar. Kita nggak bisa kayak gini terus, kita kerja setiap hari. Jadi kita harus keluar, kita harus cari dunia yang baru. Itu kayaknya Bayu deh. Bayu ngapain di sini? Kok itu orang nggak asing ya? Oh, cowok itu. Aduh. Itu Bayu bukan sih? Hah? Bayu? Mantan aku. Bayu mantan kamu? Bayu mantan kamu? Ih. Ya kan kamu tahu dulu kita pernah dekat. Coba aku ngeles aja kan sama kamu kalau kita pacaran. Ya sebenarnya kita backstreet dari anak-anak. Kok dia nyapu-nyapu gitu sih, ngapain? Gak mungkin dia jadi tukang sapu di sini, gak mungkin kan? Mantan kamu ada yang modelan kayak gitu? Vi, apaan sih kamu? Aku jadi males deh. Samperin Perasaan cita-citanya jadi orang kaya, kenapa malah mantannya jadi tukang sapu? Itu kan jadi pengalaman hidup. Nanti kamu bakal kasih tahu sama semua orang gitu kalau Bawel dia banget mantan sih. kamu. Ya enggak lah, aku gak bakal ngakuin dia mantan aku. Aku nih cuma ngomong ke kamu karena kamu teman dekat aku. Ya deh,
Gimana ini? Mau disamperin? Kayaknya samperin aja deh. Aku juga penasaran dia ngapain nyapu di sini. Perasaan orangnya nyapu di sini tuh bapak-bapak tua deh. Mana Masih deket muda. kantor lagi ya? Ya lagi. Ya udah deh. Udah yuk. Kalau dia emang kerja di deket sini, aku mau peringatin dia biar nggak macem-macem. Takutnya ngomong macem-macem, ngaku-ngaku kalau pacar aku lagi. Kan bikin malu kalau sampai ada anak kantor yang dengar. Ya udah yuk. Ayo. Bentar. Kayaknya Vivi sama Windy juga deh. Mereka ngapain ya di sini ya? Kayaknya aku harus ngumpet dulu deh. Bay. Tapi beneran. Ini kamu beneran, Bay? Ngapain sih? Ih, serius? mantan Ya udah kamu deket-deket kayak sini. gini? Ini teman kamu juga. Maksudnya mantan kamu kayak gini? Teman SMA kita. Ya iya. Kamu ngapain pegang sapu kayak gini? Kamu kerja di deket sini? Ya nggak perlu nanya kali, Vi, ngapain dipegang sapu kayak gini? Nah, aku kerja di sini dan Kamu tuh ya baru kerja. Kalau mau kerja kayak begini bukan sapu kayak gini yang panjang. Kamu kayak orang ngesot nyapu kayak begitu. ya tadi aku pakai sapu yang panjang, cuman aku lupa namanya gimana. Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Baya, aku nyamperin kamu. Sebenarnya mau kasih peringatan ke kamu. Di sini tuh deket kantor aku. Kantor kamu? Iya, deket kantor Vivi. Makanya kamu juga kerjanya jangan di sini. Vivi malu punya mantan kayak kamu. Dia tuh Ini- malu banget. Kanan kiri, ini kantor aku. Aku nggak ada urusan sama kamu. Ya aku bilang, Vi, tuh depain aja lah ngomongnya, Vi. Kamu tuh malu kan punya mantan kayak dia. Udah bilang aja. Susah banget. Mbak sih intinya ngomongnya. gini, kamu tuh kerja di kantor ini atau jadi petugas kebersihan? Kamu tugas kebersihan. Kamu kan otomatis setiap hari bakal seliweran di sini tuh. Jangan pernah nyapa aku ya, atau kita pura-pura nggak kenal. Apalagi aku nggak mau kalau kamu sampai basa-basi ngeliat aku, itu mantan saya Pak, Bu gitu. Saya nggak mau kamu kayak gitu. Kayaknya dia bakal Maksudnya itu. bangga banget di ngakuin kamu sebagai mantan, Vi. Karena secara Bisa aku nggak sih? kerja di tempat ini, jadi aku nggak mau citra aku jelek karena kamu yang tukang bersih ngaku-ngaku jadi Vi, kamu terlalu self-love. Kamu bisa nggak sih? Dia harus dipecat dari sini. dipecat. Ya aku nggak tahu dia kerjain sama siapa, kenapa Kita yang- harus ngusahain, kita harus bikin gimana pun dia dipecat. Oh iya udah, aku nggak mau bikin kamu dipecat. Kamu bisa nggak cari kerjaan lain yang nggak di dekat Vi, kantor? apaan sih kamu udah usir aja, kok lembut banget gini? Ya intinya Bay, aku nggak mau ngeliat kamu. Kamu jangan kerja di dekat kantor aku nggak mau. Punya mantan kamu yang tukang nyapu, tukang bersih-bersih, aku malu, aku takut Tuh, bener. orang kantor tahu kalau aku pernah deket sama kamu. Jadi menurut aku itu nggak banget untuk aku yang udah keren kayak begini. Nah, Intinya iya, gitu. bener. Lagian kalau kayak dia tuh nggak usah dipikirin perasaannya, Vi. Dia tuh udah biasa banget dibikin tersinggung sama orang kayak Kamu gini. tuh bisu apa gimana sih? Kenapa nggak bisa ngomong? Jawab dong. tuli, dia tuh sama telinganya budek, Vi. Enggak, aku bingung aja. Yang mana yang mau aku tanggepin dulu? Kamu? Intinya kamu jelas kan? Ya dengerin aku dong. Aku ngomong apa? Ingat nggak kamu? Aku ngomong apa aja? Gini ya, Vi. Aku nggak pernah ke siapapun ngaku-ngaku kamu itu mantan aku. Sampai sekarang teman-teman Ya, aku nggak ada bagus. yang tahu. Bagus dong. Iya. Tapi, Vi, kamu selalu ngomong sama orang-orang kalau aku ini pernah pacaran sama kamu. Jadi sekarang siapa yang salah? Aku atau kamu? Dan kamu, Will, jangan kamu ngaku-ngaku pernah kenal sama aku. Aku Ih. nggak sudi. Kok belagu banget gini? Siapa juga yang pengen kenal sama kamu? Tuh laki kardus kamu tuh. Emang laki-laki kardus tuh artinya apa, Win? Ini lepek kayak gini nih. Letoy. Ya, Masa depan jadi tukang sapu. kamu bilang aku letoy, Ya, karena aku malas aja buat nanggepin perempuan kayak kamu. Karena kalian itu bukan musuh aku. Aku nggak mau bermusuhan dengan perempuan. Paham? Dan kamu jangan bilang aku laki-laki kardus. Teman kamu ini, ya, nih, dia tuh pernah ngejar-ngejar aku. Ih, kamu kok ngomong gitu sih? Siapa yang ngejar-ngejar? Mungkin Vivi ngejar-ngejar. Enggak, Win, jangan percaya. Aku nggak pernah ngejar-ngejar dia. Sebenarnya Aku lebih percaya kamu. sebenarnya lah, cuma Vi. dekat. Terus ya udah kita pacaran bentar terus putus sampai nggak ada orang lain yang tahu. Intinya gitu. Aku lagi buta aja waktu Ya, itu. aku percaya sih Vi sama kamu. Dia aja pasti yang kepedean, ya kan?
tuh kan mukanya ngeselin tahu nggak? Terbuat dari apa sih mukanya? Ya udah, Kakak lihat. pokoknya kamu jauh-jauh dari lingkungan kantor aku. Aku nggak mau kenal sama kamu. Kita nggak pernah kenal. Aku juga nggak kenal sama kamu. Dan satu lagi ya, Kamu kurang asar, Vi. Kamu kayak kasihan banget sama dia. kamu diem ya, kalau ikut campur. Aku nggak pernah mau ada urusan sama kamu. Kamu dari Urusan dulu ya, Vivi, urusan dari aku semenjak juga. kenal sama kamu, Win, kamu selalu cari gara-gara sama aku. Ih, kamu yang jadi gara-gara. Udah. Kamu tuh biang masalah di dunia ini. Udah nggak usah Ngapain berantem. sih kamu hadir di dunia? Ayo, Aduh, ayo, Vi. kamu bersih-bersih di ujung dunia aja sana. Jangan Iya. ke sini. Ah. Awas ya, awas ya. Udah, ayo. Baik. Tri, kamu ngapain di sini? Oh, aku tahu. Kamu mau nyamperin aku gara-gara aku bersih-bersih di sini, aku jadi tukang sapu. Kamu mau hina juga sama kayak temen kamu itu? Apaan sih? Baru ketemu aja kamu udah kayak gini sama aku. Perasaan kita itu udah lama banget gak ketemu, terus tiba-tiba aku sapa kamu darah tinggi kayak gini. Iya, barangkali kamu mau melakukan hal yang sama kayak teman-teman kamu itu, kayak Vivi sama Windy. Mereka katanya malu kenal sama aku gara-gara aku jadi tukang sapu. Jadi mending kamu jangan deket-deket deh sama aku, daripada ntar kamu malu kayak mereka. Baik, kita beda orang ya. Aku sama Vivi beda sifat. Jadi jangan samakan aku sama Vivi sama Windy. Ada kesamaan kamu sama Vivi. Apa? Mantan kamu? Sama-sama mantan aku. Oh, kamu bangga punya mantan Vivi? Ya aku nggak bangga sih Put. Siapa yang bangga sama nenek lampir itu? Dia udah datang bukan prihatin, dia malah ngina aku. Mentang-mentang dia sekarang udah kerja di kantor. Lagian ngapain kamu coba di sini? Aku kerja dong. Kalau aku nggak kerja mau dapat duit dari mana? Emang kamu mau ngasih duit sama aku? Aku ngasih duit sama kamu. Kan nggak mungkin juga. Bentar, Bay. Kerja jadi tukang sapu. Ya emang kenapa Put? Ini Bay, kan di sini kerjaan juga halal. ada lowongan untuk staff loh. Kenapa kamu cuma jadi tukang sapu? Oh males Put buat ketemu sama kamu. Kalau aku kerja di kantor. Kamu kerja di kantor ini juga? Kamu malas ketemu sama aku? Enggak. Kamu beneran kerja di kantor ini juga? Ya kalau nggak kerja di kantor ini, aku ngapain di sini? Oh, iya juga sih. Ya aku males aja Put. Soalnya ada Kamu kamu. sama. Ini beneran kamu malas karena ada aku. Seharusnya yang bilang kayak gitu tuh aku ya, Bay. Aku malas di sini karena kamu kerja di sini. Mending kamu resign deh. Aku males Put ketemu sama kamu. Aku takut tambah jatuh cinta lagi sama kamu. Soalnya ya Put, kalau orang lagi jatuh cinta banget, tuh nggak enak, makan nggak enak, tidur juga nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak. Kamu emang mau Sama nyeksak? Vivi. Ya sama kamu Put. Karena aku nggak pernah anggap dia sebagai mantan, dia juga nggak mau aku akui sebagai mantan. Iya kalau kamu kan beda. Jadi itu cuma bercanda Put. Nggak, aku bukan nggak mau ngelamar kerja di sini. Ya ini aku juga cuman keterimanya jadi tukang sapu, ya mau gimana? Itu pun bukan karena ikut perusahaan ini. Tapi Ya emang udah, jadi nggak apa-apa. jadi petugas kebersihan. Iya nggak apa-apa. Namanya juga cari duit itu susah, Bay. Jadi kamu harus syukurin pekerjaan kamu yang sekarang. Tapi beneran Put, kamu nggak malu? Kamu ngomong sama aku, ntar ada teman kamu yang lewat, teman kantor kamu, nanti kamu malah dibully sama mereka. Iya nggak apa-apa dong. Justru aku bangga aku bisa kenal sama kamu di sini. Ya kalau bisa sih aku bakal bilang sama semua orang kalau aku kenal sama kamu. Loh, aku pikir kamu bakalan sama kayak teman-teman kamu tadi Put. Aku kan udah bilang kita itu beda orang, beda sifat. Jadi jangan selalu sama-samain aku deh. Kamu kenapa jadi marah-marah sih Put sama aku? Kamu Iya. cemburu sama mereka Put? Apaan sih? Enggak, Bay. Aku cuma malas aja sama kamu banding-bandingin aku. Aku bukan banding-bandingin, cuman khawatir aja. Aku kan menjaga kamu Put, menjaga Jaga. iya menjaga perasaan kamu juga, takut malu. Ya kalau misalkan nggak malu ya alhamdulillah. Kalau kayak gitu berarti aku bangga punya mantan Punya? kayak kamu Put. Kamu ngakuin aku sebagai mantan kamu. Put, dari semua mantan aku yang aku ceritakan sama orang-orang itu cuma satu, kamu Put. Kamu nggak percaya? Dikira aku Nggak. cuma mau gombal sama kamu. Nggak percaya. Kamu bisa tak gini ya Put, nanti aku bakal buktikan sama kamu kalau omongan aku nih bener. Aku nggak pernah ngomong salah sama kamu, aku nggak pernah bohong sama kamu. Cuman kadang ya, dari dulu sampai sekarang kamu yang selalu
nuduh aku yang enggak. Aku nggak nuduh ya, itu semuanya ada buktinya. Nggak ada, Put. Ada, Bay. Kamu nggak pernah ngomong dengan bukti sama aku dari dulu. Ya terus kenapa pas waktu aku minta putus kamu mau-mau aja? Karena kamu takut buktinya keluar kan? Bukan mau aja, Put. Aku pikir waktu itu kamu memang udah gak ada perasaan sama aku. Iya. Makanya aku turutin kemauan kamu. Lagian kamu aneh banget sih, Bay. Udah, aku minta maaf. Enggak, aku nggak mau. Apaan minta maaf? Ya aku tahu, Put. Mungkin kamu gak bakalan maafin aku karena sekarang aku Karena kamu cuma sekarang tukang sapu. Ya, iya. Kamu mau maafin aku Ya udah, aku maafin kamu. 2 kali nih. Put, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Di kantor itu, kamu gak ada yang gangguin? Ada sih, tapi bukan cowok ya. Kita sama-sama perempuan. Ya, Windy sama Vivi itu tadi, dia sering gangguin aku, terus dia sering ya bermuka dua sama Pak Arif, sama Pak David, dan dia suka bolak-balikan fakta, dan dia suka mengkambing hitamkan aku juga. Kesel kan jadi aku. Seharusnya tuh aku resign aja dari tempat ini. Jangan deh, kamu jangan resign. Kenapa? Ya jangan aja. Terus kamu selama putus sama aku nih, kamu udah deket sama siapa aja? Aku kan cuma nanya, Put. Kenapa kamu malah ketawa sih, Put? Ya aku takut deh, kamu soalnya pengen sapu-sapu. Iya, aku kan cuma nanya. Ya kamu tinggal jawab aja. Gak ada? Beneran. Gak ada, Bay. Jangan-jangan mantan kamu banyak ya, makanya kamu nanya kayak gitu sama aku. Nah, aku khawatir aja, Put. Takut ada laki-laki yang berani macam-macam sama kamu, apalagi berani sentuh kamu. Lagian urusan kamu apa? Ya aku nggak terima, Put. Maksud aku, ya gak apa-apa. Aku kan cuma nanya aja. Nanya aja. Ya udah kalau gitu aku pergi aja kalau gitu, daripada kamu banyak tanya kan? Ya, kamu beneran kan nggak pernah pacaran sama siapapun? Enggak, Bay. Terakhir kamu, dan kamu yang paling terakhir. Udah bagus deh kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu aku mau lanjutin kerjaan aku ya. Nanti kita ketemu di sini lagi ya. Kamu semua ketemu sama aku lagi? Ya udah, kalau kayak gitu, aku seneng banget, Put. Ya aku mau ngajak ketemu duluan, aku takut kamu nggak mau. Ya udah, aku bakalan tungguin kamu di sini atau nanti aku bakalan jemput kamu. Kamu mau kan buat aku jemput? Iya boleh. Ya udah. Mau nyapu daerah sini. Ya, aku mau bersih dulu ya. Fit, betulan. Kamu kan dari tadi saya nggak. Mereka cuti atau gimana? Enggak, Pak. Biasanya anak-anak itu langsung saya suruh fotokopi barusan, Pak. Dari mana kalian? Dari toilet, Pak. Toilet umum di depan. Sakit perut, Pak. Iya. Jadi kita ke toilet depan, nggak enak di kantor. Kalian tadi udah nyampe kantor ini? Iya Pak, sudah. Udah, Pak. Kenapa tasnya kamu bawa toilet? Ada tisu, Pak. Parfum, Iya. sabun, bedak buat dandan. Oh, berarti toilet kita kekurangan fasilitas gitu sampai kamu bawa. Kadang habis Pak. Iya, Pak. Berkah yang aku suruh. Udah. Presentasinya udah, maksudnya PowerPoint-nya. Iya, Sudah semua. Tadi kan aku nyuruh kamu fotokopi. Oh iya, saya disuruh fotokopi sama Pak David. Jadi fotokopinya keluar itu depan kantor, Pak. Tadi saya udah dari ruangan kalian dan beberapa staf di sana bilang kamu belum. Kamu telat. Iya Pak, tadi tiba-tiba pas nyampe Tadi kita pagi banget, Iya. jadi staf yang lain tuh Di belum tempat datang, Pak. Bangkot itu kita sakit perut barengan. Iya, Kalian Pak. Mau jujur atau enggak? Jangan pikir saya nggak tahu ya, kelakuan kalian tiap hari gimana. Di sini banyak CCTV. Kalian mau ngaku sendiri atau saya kasih Iya, surat Pak. peringatan? Iya, maaf, Pak. Kita telat lagi karena kesiangan, Pak. Saya tidur di kos Windy, Pak. Maaf, Pak. Kami salah. Pak David, Iya, Pak. ini bukan pertama kalinya mereka melakukan. Pak, terakhir kali deh, Pak. Ya, Pak, tolong banget Pak. kita percaya ini bukan pertama kali. Kita minta maaf, tapi dijamin ini terakhir kali.
kalau kejadian ini sampai terulang terus kayak gitu, bukan hanya mereka yang bakal saya kasih peringatan, kamu juga bakal saya kasih surat peringatan. Baik. Untuk itu saya tunda dulu, saya mau lihat beberapa karyawan yang mungkin ada karyawan seperti ini. Iya. Kamu atasin mereka. Siap. Kadang gimana sih? Hah? Aku dari kemarin ya udah melindungi kalian. Kan aku udah bilang jangan pernah telat lagi sebelum Pak Arif tahu. Pak Malah David, diulangi lagi. Pak David kan nyuruh kita ngelembur proposal. Jadi saya Kita ke jujur kos deh, Pak. Windy, Tadi- Pak. Jadi tadi kita- kesiangan. Tapi kita tadi udah titip absen jam 6.50 Pak sama Risma. Emang Iya. ini kantor milik keluarga kalian? Ya Hah? bukan Pak, kalau kantor ini milik keluarga kita nggak perlu capek-capek kerja, minta duit aja ya. Itu dia tahu. Hah? Kalian berdua harus ikuti peraturan perusahaan. Aku gak bisa ngelindungi terus-terusan. Ya kalian berdua. Barusan aku bakal kena surat peringatan juga. Pokoknya aku gak mau tahu kalian jangan pernah telat. Kalau misalkan kalian telat, ya bukan Pak Arif lagi yang bakal memberikan SP1. Aku. Karena Pak, ya udah berarti tugas kita, target kita dikurangin Pak, jangan banyak-banyak. Kita pusing, target bulan ini juga banyak banget Pak. Iya Pak. kemarin aku nyuruh Agung sama timnya itu gak ngeluh sama seperti Mereka kalian. ngeluh tapi nggak bilang Pak. Iya Pak. Tapi Iya. semua pekerjaan yang aku suruh selesai kan? Iya Hah? Pak. Iya. Iya Pak. Iya, ya udah berarti Agung suruh masuk tim saya aja Pak. Enak aja. Kamu sebagai ketua tim kamu gimana sih? Hah? Pak, anak-anak itu. Udahlah, aku nggak mau tahu ya alasan kalian ya. Kalau misalkan nanti aku bakal ngasih tugas lagi sama kamu gagal. Pak Arif. Kamu baru datang? Iya Pak, saya mohon maaf saya telat karena saya tadi udah laporan kan sama Pak Arif, sama Pak David juga saya udah WA kalau saya bakal telat karena saya habis nganterin adik saya. Nggak apa-apa. Kamu kok kelihatan pucat banget? Kamu sakit? Kalau kamu sakit, mending kamu pakai Grab atau apa kayak. Kamu jalan kaki atau gimana sih dari rumahnya? Iya, saya jalan kaki Pak. Kebetulan motor saya juga perlu diperbaiki jadi Ya kan di sini ada mobil operasional itu juga nggak dipakai, nggak ada yang mau pakai. Kalau kamu bisa nyetir, nanti kamu boleh bawa pulang kok. Daripada kamu telat-telat terus, sedangkan kerjaan kamu di kantor ini banyak dan saya butuh banget orang yang sangat cekatan untuk ngurusi beberapa berkas yang untuk bulan depan harus diselesaikan sekarang. Pak, tapi kayaknya saya nggak pantas deh kalau harus naik mobil sendiri. Nah, yang penting kamu bisa nyetir, apalagi kan mobil operasional juga nggak ada yang pakai. Ya kamu pakai aja nggak apa-apa, nanti kamu kuncinya minta ke bagian personali aja. Soalnya saya titipin di sana. Ini serius Pak? Iya, Saya nggak ngerepotin kan Pak? itu kan mobil yang biasanya saya pakai, berhubung saya udah punya kendaraan pribadi. Jadi saya pun daripada nggak dipakai, nggak dirawat, ya bisa-bisa ya rusak kayak gitu. Iya udah kalau gitu saya makasih banyak sama Pak Arif karena Pak Arif selama saya kerja di sini Pak Arif selalu baik dan Pak Arif nggak pernah marah sama saya. Ya semua itu tergantung kerjaan kamu tuh. Dan ya untuk telat hari ini kan itu juga pertama kali kamu telat dan ya nggak nyampe 10 menit, nggak masalah lah. Yang Iya, penting semua kerjaan kamu di kantor ini selesai dan nggak ada kendala, itu udah cukup. Untuk lain kali harap kamu nggak telat, takutnya dilihat karyawan yang lain kamu telat, kamu nggak diapa-apain, kamu nggak dimarah-marahin, takutnya ya mereka ngerasa saya pilih kasih. Iya saya paham kok Pak. Lain kali saya nggak bakal telat karena Pak Arif udah sediaan mobil operasional sama saya. Jadi saya akan gunakan sebaik mungkin dan nggak bakal telat. Kalau bisa sebelum jam 7 saya udah di sini Pak. Oh iya Pak Arif. Ngomong-ngomong katanya bos yang punya perusahaan hari ini mau datang ya? Oh iya, Pak Bos emang ya beberapa hari ini emang ada kerjaan yang sangat penting katanya, jadi nggak bisa diganggu. Saya aja telepon bolak-balik
nggak diangkat. Nggak apa-apa, sekalian saya juga harus tahu kan sama yang punya perusahaan. Masa saya bekerja di sini berbulan-bulan, tapi saya nggak tahu yang punya perusahaan siapa. Ya nanti kamu juga pasti bakal ketemu kok. Dan ya semoga kamu nggak kaget aja ketemu sama pimpinan perusahaan ini. Oh iya Pak, apa yang perlu saya siapkan, berkas-berkas yang bakal ditanyakan sama bos saya? Saya kan bilang bos tuh ada pekerjaan penting dan nggak tahu kapan ke kantornya, jadi kamu nggak usah mikirin apa-apa, jadi kerjain aja apa yang emang jadi kerjaan kamu dan jangan sampai terbengkalai. Ya takutnya kalau terbengkalai banyak tender-tender yang nantinya juga bakalan tersendat. Nggak akan selesai. Ya udah kalau gitu berkas-berkas yang kemarin Pak Arif kasih sama saya udah kerjakan semuanya. Saya tinggal taruh di ruangan Pak Arif. Pak Arif tinggal tanda tangan dan cek semuanya. Berarti udah kamu revisi dan udah kamu cek lagi gitu kan? Udah. Ya udah kamu taruh di ruangan saya, di meja kerja saya, nanti saya periksa lagi. Ya udah kalau gitu saya langsung ke ruangannya Pak. Iya. Ya udah samperin. Si paling anak emas. Enak banget ya. Telat, nggak dimarahin. Iya, aku kan cuman baru sekali ini Vi telat, dan itu pun aku ada kendala penting banget, tadi aku harus nganter adik aku. Enak banget. Kamu tuh ngapain Pak Arif sih? Padahal ke kita berdua tadi Pak Arif tuh marah habis-habisan, sedangkan ke kamu bisa selemah lembut itu. Kamu ngapain? Kamu godain dia ya di belakang ini ya? Kamu kalau ngomong yang bener ya Vi, aku nggak pernah goda siapapun di kantor ini. Terus apa dong yang masuk akal? Ya coba lihat dari kinerjanya dong. Kinerja. Telat juga, iya telat. Kita juga sama-sama kerja di sini. Kenapa perlakuannya beda ya? Iya kan aku telatnya cuma sekali Win, dan itu pun aku udah izin kok telatnya dan bisa dimaklumi juga. Kalau telat kalian kan udah keseringan dan telatnya bukan Kamu tuh berani banget sih ngebahas kita telat-telat mulu. Kita tuh ada kerjaan di luar. Emang yang sibuk cuma kamu? kerjaan kalian di luar. adik yang bisa ditoleransi kesalahannya. Kerjaan kalian di luar apa? Sedangkan kalian di sini jabatannya juga gak terlalu tinggi, jadi nggak ada kerjaan di luar kan? Terus kamu? Ya sama kayak kalian, aku juga nggak bilang aku ada kerjaan di luar, aku bilang aku lagi nganter adik aku. Iya bener kan? Pinter banget ya. Dia ngomong ke kita aja kayak gitu, apalagi kalau lagi ngodain Pak Arif coba di belakang kita. Vi, Pak Arif itu udah punya istri. Nah justru itu, karena Pak Arif udah punya istri, kamu godain, kamu sengaja bersikap manis sama dia, biar kamu gak pernah kena marah sama dia. Nggak kebalik. Maksud kamu apa? Biasanya yang ngomong kayak gitu yang selalu godain. Kita gak pernah ya kayak gitu. Kalau bisa, udah kita godain dari dulu. Oh sayangnya Pak Arif nggak kegoda ya sama kamu? Enggak. Cewek kayak gitu masalahnya beda sama kamu. Oh gitu. Aku pikir Pak Arif nggak kegoda sama kalian. Nyebelin banget sih kamu. Nyebelin banget sih. Kapan sih kamu bakal resign dari tempat kerja ini? Sampai kalian resign duluan. Kamu tuh emang pinter banget ya cari gara-gara. Vi, aku di sini nggak pernah cari gara-gara ya. Aku di sini cuma lewat doang, dan yang negur aku kalian. Masalahnya yang sini suka cari muka itu kamu, Putri. Seharusnya kalau kalian gak iri sama aku, kalian biasa aja. Kalian nanya baik-baik. Kenapa Pak Arif nggak marah sama aku? Kamu bilang kita iri sama kamu. Ya udah aku nanya, apa hal penting yang perlu kita irin? Win, kamu iri sama dia? Karena Pak Arif nggak pernah marah. Ya kan? Oh, sengaja sih kayaknya, Vi. Kayaknya dia emang tujuannya bikin Pak Arif luluh setiap hari sama dia. Udah percuma juga ngomong sama penjilat kayak dia. Iya, aku juga percuma ngomong sama kalian, nggak masuk kan? Ya udah kalau gitu aku pergi. Nyebelin banget sih. Kok bisa sih orang kayak dia tuh bertahan di perusahaan ini? Aku pengen orang kayak dia bisa cepet hilang dari tempat kayak gini. Bisa-bisanya sih dia ngomong kalau kita aja yang pergi, kita yang resign, ya nggak mungkin lah. Ya kecuali udah dapet donatur.
Seriusan sih, nggak mungkin kita udah di lingkungan yang nggak baik buat kita. Ini toksik banget. Capek banget sih, ya udah. Ayo, masuk lagi. Bud, Pak David, ya laporan yang kemarin yang aku butuhkan udah selesai belum? laporan itu kebetulan udah selesai, cuman tinggal dikoreksi aja sama Pak David. Dan Pak David juga butuh filenya nggak? Soalnya filenya belum saya salin. Ya udah, kamu salin dulu, kemudian kamu taruh di meja kantor. Iya, nanti flash disknya saya langsung taruh meja Pak David. Sekalian sama berkasnya ya. Ya udah. Oh iya Pak David. Ya. Kalau boleh tahu, kemarin kan Pak David ada meeting. Hmm? Itu kerjasamanya berhasil ya Pak? Soalnya kayaknya Pak David hari ini dan kemarin tuh sumringah banget. Ya, kamu doakan aja. Semoga kontrak yang kemarin kita dapatkan itu berjalan dengan lancar. Ya, aku menangkan tender. Ya, Pak David menang tender. iya. Sempat kemarin ada pesaing yang mau mencoba merebut. Ya, alhamdulillah proyek itu dikasihkan sama perusahaan kita. Oh syukur deh kalau gitu Pak. Abis godain Pak Arif, sekarang Pak David. Cari muka banget sih nih cewek. Bu, salah. Vi, aku di sini itu cuma nanyain berkas dan pekerjaan yang kemarin kan Pak David. Saya nggak pernah buat. Pak David, jangan sampai ketipu ya sama Putri. Dia tuh selalu cari muka ke atasan. Kalian bertiga ini kenapa sih? Hah? Kita satu perusahaan. Ya, Ya. kita nggak suka aja. Masa dia telat nggak dimarahin sama Pak Arif? Pak, Sedangkan kita bukan masalah apa, Pak. Ini emang soal keadilan aja, Pak. Kalau misalkan kalian nggak pengen dimarahin sama Pak Arif, kalian jangan telat-telat. Ya. Dia Iya, juga bener, telat, Pak. Saya kan cuma telatnya sekali kan Pak David tahu sendiri. Saya nggak pernah telat dan pekerjaan saya selalu selesai. Pak saya telat juga karena kerjaan. Pak David yang adil dong. Udah, gak usah ribut ya. Kalau misalkan Tuh kan nanti Pak David belain Putri juga kan? Kan ini ada apa sih? Pak David, kayaknya mereka nggak suka deh Pak sama saya. Gimana kalau kerjaan saya semuanya dihandle sama mereka? Biar mereka yang ngerjain semua Pak. Ya kalau kayak gitu kamu keluar dari sini. Enak aja kalau kerjaan kamu yang ngerjain. Iya, Kita yang ngerjain kamu enak gitu. iya udah makanya kalau emang aku yang mau ngerjain jangan salahin aku ngobrol sama Pak David dong. Kalau kalian juga mau ngobrol sama Pak David, ngobrol sama Pak Arif, yang handle kerjaan aku aja. udah diam ya. Untung aja kalian ribut di depan aku. Kalau misalkan ribut di depan Pak Arif, ya kalian berdua mungkin bakal dikeluarkan dari perusahaan ini. Tuh kan lagi-lagi kita yang kena salah. Padahal yang cari gara-gara juga sering Putri Pak. Aku gak lagi ngebela Putri. Aku lagi negur sama kalian bertiga. Ya, ini demi kenyamanan kalian bertiga. Kalau misalkan kalian tetap seperti ini, gimana kalau kalian kerjasama? Hah? Ya jangan sampai kita satu tim, nggak bisa. Nggak bisa banget, Pak. Kita kan beda Pak, jadi nggak mungkin juga kita kerjasama. Ada lain kali aku bakal usahakan kalian satu tim ya. Ih, Nggak ya bisa jangan, kayak Pak. Yang ada gitu, kita Pak. beribut adanya Pak, nggak selesai kerjaan. Iya, kalau nggak Adanya selesai- yang disuruh ngerjakan laporan itu cuma saya, mereka yang enak-enakan. Kamu ngomong gitu salah-salah, kita nggak bisa kerja kan? Ini karena ada Pak David di sini, Vi. Tuh kan Pak, cari gara-gara dianya Pak. Kita nggak pernah loh Pak kayak gitu, Pak. Aku sebagai atasan kok bingung sama kaliannya. Hah? Aku harus ngomong apa gitu loh supaya kalian bertiga itu akur. Ya. Mending Pak Ya David. bilang aja sama dia, nggak usah cari muka mulu kalau Ya di kantor. Aku ingatkan jangan sampai kalian ribut di depan Pak Arif. Kalau misalkan kalian ribut ya, Pak Arif negur aku. Kemudian Pak Arif ngasih sanksi sama kalian, ya aku gak bisa berbuat Ya apa-apa maaf loh ya. Pak, sebelumnya kita ribut juga karena ada sebabnya Pak. Kalau misal adil ya kita nggak bakal ribut Pak. Kita Pak nggak ada David, masalah sama yang lain. saya tadi juga bilang kan sama Pak David kalau saya bakal telat ya. Pak David juga tahu kok kalau saya bakal telat. Pak David juga tahu kan kalau kita telat kenapa. Harusnya Pak David belain kita dong di depannya Pak Arif. Tapi sayangnya Putri itu satu kali telat dan dia itu laporan. Kalau kalian berdua sering laporan dan sering telatnya. Ya tapi dia nggak adik kita dari kerjaan Pak. Kita telatnya Pak. Emang kalau telat itu harus sering ya? Hah? Enggak kan? Emang kerjaan harus sebanyak itu ya Pak? Iya.
Kalian bisa atur Pak waktu David, dong. kayaknya mereka mau turun jabatan deh. Kayaknya mereka juga nggak sanggup sama kerjaannya. Kamu tuh bisa nggak sih nggak usah cari muka kayak gini, nyebelin banget. Iya dia banget kamu cari mukanya, Bu. Coba. dia bilang barusan dia nggak sanggup sama pekerjaannya, siapa yang minta datang? dikurangin. Kok tukang sapu ini sih? Pak Arif, Kenapa kamu Masih. senyum-senyum sama dia? iya. Sini, balik deh. Bisa bikin malu. Ini tukang sapu malah. Ya udah kamu. Udah sih, biasa jelas. Kamu tuh ngapain? Kamu bilang kalau nggak sapu kalau mantan aku. Kamu sedih enggak sih? Nah, sebenarnya ini Bisa bercanda deh Pak Arif, saya juga kenal sama Bayu. Dia tukang sapu kan? Dia tukang sapu mantan Iya. saya, Pak. gini ya. Bayu ini memang di sini niatnya untuk deketin Putri. Ya, makanya beliau ini berinisiatif. Beneran yang punya perasaan? Deket sama. Ya, Devi, kamu nggak usah kebanyakan drama di sini. Udah Pak, maaf banget melihat kamu saya lagi juga kamu. minta maaf Pak, Udah deh. tadi saya Sekarang aku udah nggak melihat kalian di sini. Dev, terus mau cerita mereka. Mau melihat Pak David, Pak David, Pak, bilang dong Pak, bilang kalau kita sebenarnya. Kalian kan udah berulang. Kalian harus terima resikonya. Kalian pikir aku nggak tahu kalian sering gak Putri di sini. Soalnya Arif lebih baik sama Putri. Emang Putri kerjanya baik, nggak kayak kalian sering-sering telat. Oh, ya udah. dari tadi berbulan-bulan. Put, aku minta maaf ya, Put, sama kamu. Saya minta maaf Pak, tadi saya udah nyangka Pak Bayu jadi tukang sapu beneran, padahal bos saya sendiri. Kamu kok jadi kaku kayak gini, Put? Takut dipecat. Ya nggak mungkin aku mencat kamu, Put. Kan kamu udah dengar sendiri dari Arif. Aku tahu kamu kerja di sini itu dari Arif, karena Arif yang tahu tentang masalah pribadi aku. Aku cerita sama Arif kalau misalkan aku itu masih belum bisa move on dari mantan aku. Ya bukan Vivi, tapi ya Mantan kamu ada 2 di sini, Bay. tapi kan udah aku pecat. Ya udah, Fit, Rif. Ya. Aku makasih banyak ya sama kalian. Berkat kalian udah laporan kejadian yang sebenarnya di sini. Jadi alasan aku mencari Vivi sama Windy itu juga karena memang mereka nggak profesional. Mereka sering telat dan ya kerjaan mereka nggak bener. Iya, aku Makanya tahu aku kok. pecat. Ya udah, kalian bisa lanjutin kerjaan kalian. Apa David? Kita lanjutin juga. Aku minta maaf ya sama kamu. Ya aku tadi bohong. Aku bilang tukang sapu. Ya aku pikir kamu juga bakalan marah-marah sama aku. Ya nggak mungkin aku marah-marah sama kamu, Bay. Sedangkan setiap hari aku selalu mikirin kamu. Emang kamu mikirin aku juga? Setiap hari aku selalu kepikiran sama kamu. Ya sama dong kalau kayak gitu. Ya udah, mending sekarang gimana kalau misalkan kita balikan, Put? Kamu mau kan buat balikan sama aku? Ya kayaknya aku juga nggak bakal nolak deh. Aku juga takut kamu pergi kayak dulu lagi. Aku nggak bakalan pergi, Put, selama kamu masih menginginkan aku buat ada di dekat kamu. Kecuali kamu udah nggak butuh sama aku. Ya kamu udah nggak ada perasaan apapun, ya aku bakalan pergi. Tapi aku berharap semoga aku sama kamu bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan, Put. Karena itu impian aku dari dulu. Kayaknya kamu harus ketemu sama orang tua aku deh, Bay. Sekarang udah siap, Put, buat ketemu sama orang tua kamu. Siap? Ya aku siap. Apa alasan aku buat gak siap? Dan Kamu siap? aku bakalan ngelamar kamu, Put. Ya kamu kan masih belum jawab, Put, pertanyaan aku. Ya kan aku udah bilang kalau aku mau balikan sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu sekarang mending kita ketemu orang tua kamu.